Shalom. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari Minggu yang terakhir di tahun 2022. Apakah Bapak Ibu ingin sadar ya, kita sudah tiba di hari Minggu yang terakhir di tahun 2022. Dan bertepatan dengan hari Minggu ini, kita juga merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya ini bukan sesuatu yang kebetulan ketika penanggalan kalender dunia membuat sebuah perjalanan sejarah hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, waktu demi waktu, dan menempatkan tahun 2022 tanggal 25 Desember jatuh pada hari Minggu yang terakhir. Karena hari Minggu depan kita sudah masuk di tanggal 1 Januari, tidak tahun 2022 lagi, tapi sudah tahun 2023. Lalu bagaimana kita mau mengakhiri setiap minggu pelayanan, setiap minggu keterlibatan kita dalam pelayanan di tahun 2022? Pernahkah Bapak Ibu di kalender hitung? Minggu ini saya tidak hadir, minggu ini saya hadir di ibadah, minggu ini saya tidak hadir di ibadah. Lalu dalam 53 minggu ini kira-kira berapa minggu saya hadir dan berapa minggu saya tidak hadir? Atau baru hari ini hadir pas hari Minggu terakhir tanggal 25 Desember tahun 2022. Itu tergantung dari bagaimana Bapak Ibu menilai. Tetapi ada hal yang sangat penting adalah bahwa apakah kita sebagai orang-orang percaya sampai di hari Minggu yang terakhir ini, sampai di masa Natal ini, benar-benar merayakan bahwa meskipun kita berdosa, meskipun kita banyak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, meskipun kita jauh dari Tuhan, meskipun kadang kita mendukacitakan hati orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi sadarkah kita bahwa ternyata Tuhan itu sangat mengasihi dan mencintai kita, bahwa Tuhan itu memperhatikan dan peduli kepada kita. Tadi Heskel bilang kalau orang fasik saja Allah tidak mau mereka mati dengan kefasikan. Yang Allah mau adalah mereka bertobat. Nah, kita bukan orang fasik, tapi jangan-jangan kita orang benar yang sudah dibenarkan. Jangan-jangan kita orang percaya, tapi kelakuan kita juga sama atau mirip dengan orang-orang fasik. Tapi ada hal yang menjadi inti yang tadi dibilang bahwa siapapun kita, bagaimanapun cara hidup kita dari tanggal 1 sampai minggu terakhir sampai hari Natal ini, satu hal yang mendasari setiap proses kehidupan beriman kita adalah bahwa Allah itu terlalu baik, Allah itu terlalu sayang, Allah itu terlalu memperhatikan, bahkan mempersiapkan semua hal yang menjadi janji-janji Tuhan untuk dinyatakan dalam setiap kehidupan kita sepanjang tahun 2020. Lalu apa yang harus kita lakukan? Meresponi semua kebaikan, cinta, sayang, berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam sejarah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa ada salah satu kelompok orang yang datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia lahir. Ini tadi malam sudah dibahas. Mereka adalah orang-orang Majus. Ternyata orang-orang Majus itu bukan sekedar ahli perbintangan saja, bukan sekedar orang-orang yang pintar dalam bidang astronomi saja, tetapi ternyata mereka adalah juga penasehat-penasehat Raja Persia. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar punya posisi tinggi, punya jabatan, punya kehormatan di negara Persia, kerajaan Persia pada saat itu. Dan mereka tahu benar bahwa raja yang mereka hormati itu adalah raja di dunia, adalah Raja Persia, bahkan raja-raja yang lain. Tapi bagaimana mungkin mereka berjumpa dengan bayi, lalu kemudian mereka merasa menganggap dan menyembah bayi itu sebagai raja? Padahal mereka orang-orang Persia, mereka bukan orang Israel, mereka bukan orang Yehuda, tapi mereka orang-orang Persia. Tapi ternyata ketika ada sejarah yang mencatat bahwa ada seorang nabi dari Yehuda pada saat itu yang kemudian dibuang ke Babilonia
Siapa dia? Yang kemudian dimasukkan dalam gua singa, tapi singa tidak. Daniel. Ketika Daniel ada dalam proses kehidupan di perbudakan, tanah perbudakan di Babilonia pada saat itu, pada masa Nebukadnezar sampai Darius, ada bagian juga di mana Daniel menubuatkan tentang akan ada raja besar, akan ada raja yang datang bukan sekedar memerintah negeri, bukan sekedar memerintah kerajaan, tapi dia akan memerintah dunia ini, bahkan menyelamatkan dunia. Dan kemungkinan besar berita itu yang kemudian diturun-temurunkan oleh orang-orang Persia. Tapi mereka tidak tahu tentang Yesus Kristus. Mereka tidak tahu tentang Mesias. Mereka tidak tahu tentang Immanuel. Yang mereka tahu bahwa nanti akan ada raja besar, entah kapan dan bagaimana tandanya. Dan ketika mereka melakukan perjalanan dari Persia menuju ke ibu kota Yerusalem pada saat itu, yaitu Bethlehem, hanya untuk melihat bagaimana, siapa, di mana raja yang akan dilahirkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, melanjutkan bagian ini, maka dari orang-orang Majus kita akan belajar ada dua pesan khusus, nanti akan ditambahkan dengan bagian Yehezkiel 33 ayat 11. Ada dua teladan dari orang Majus selain yang tadi malam itu. Ada dua teladan dari orang Majus yang kita perlu pelajari untuk menikmati masa raya Natal ini, untuk menikmati hari-hari hidup selanjutnya setelah Natal ini tahun 2023. Apa pesannya bagi kita? Hal yang pertama, pesan yang pertama atau teladan yang pertama adalah orang-orang Majus menunjukkan atau membuktikan keuletan mereka untuk mengejar tujuan atau sasaran dalam hidup. Yang pertama, keuletan dari orang-orang Majus untuk mengejar tujuan atau sasaran dalam hidup mereka. Bapak Ibu, jarak antara Persia dengan Israel, jarak antara Persia dengan ibu kota Israel pada saat itu Yerusalem, Bethlehem, adalah kurang lebih 2.200 km. Jarak tempuh yang sangat jauh. Kalau dari rumah kita datang ke gereja, itu mungkin tidak sampai, itu banyak sekali ya, jaraknya jauh sekali, 2.200 km. Dan pada saat itu ditempuh tanpa pesawat, tanpa bis, tanpa mobil, tapi mereka harus jalan kaki. Bahkan alat transportasi mereka pada saat itu yaitu keledai. Tetapi di atas keledai itu pun bukan saja mereka, tetapi ada barang-barang yang mereka bawa. Karena perjalanan yang sangat jauh, ada persediaan makanan dan harta benda yang sudah mereka siapkan bagi raja yang akan mereka jumpai. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan perjalanan dan mereka mengorbankan waktu, pasti. Mereka mengorbankan biaya, mereka mengorbankan tenaga. Mereka juga pasti berhadapan dengan cuaca-cuaca yang ekstrim di padang gurun. Bahkan kalau di padang gurun pasti ada hewan, binatang-binatang yang liar. Dan bukan itu saja, mereka juga terancam dengan para perampok, orang-orang yang bisa mengambil harta benda mereka pada saat itu. Jadi dalam perjalanan 2.200 km itu, mereka berhadapan dengan banyak sekali tantangan. Dan bisa saja membuat mereka mengambil keputusan, balik saja lah. Ini sudah jauh jalan, ini bintang ini antar-antar kita belum sampai lagi, balik saja sudah. Tapi apakah mereka balik? Tidak. Mereka berjalan dengan setia, dengan taat, dengan ulet, dengan semangat, sehingga tepat waktu bintang itu berhenti, mereka berjumpa dengan raja di atas segala raja, Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita merayakan Natal hari ini dan kita akan mengakhiri minggu pelayanan di tahun 2022, kita akan masuk dalam tanggung jawab pelayanan di tahun yang baru nanti, tahun 2023. Marilah kita belajar dari orang-orang Majus bahwa apapun yang akan menantang, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang akan menjadi beban ke depan, tapi Natal harus menjadi sebuah tekad. Dalam kehidupan kita, Natal harus menyemangati kita supaya kita lebih gigih lagi, lebih ulet lagi,
pantang menyerah, pantang mundur. Maju, kalau lagu itu maju tak gentar, maju pantang mundur. Supaya ketika kita berjalan melangkahi kehidupan setelah Natal ini, kita benar-benar merasa bahwa ya, Yesus tidak hadir. Yesus tidak lahir hanya tanggal 25 Desember saja, tapi dia lahir tiap hari, dia hadir tiap hari. Maka kehadiran dan kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan hati kita itu, kita mampu meresponinya dengan tetap semangat untuk berjuang melakukan hal rohani, tapi juga berjuang untuk menjadikan hidup kita bertanggung jawab atas proses hidup yang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, para juara, ya, orang-orang yang menjadi juara itu bukan orang-orang yang tidak pernah gagal. Orang-orang yang mendapat juara itu orang-orang yang bukan tidak pernah kalah. Mereka adalah orang-orang yang mungkin saja kalah, mungkin pernah gagal, tapi mereka tidak pantang menyerah untuk terus bersemangat menjalani proses kehidupan. Dengan demikian Bapak Ibu, contoh saja ya, bendera Argentina belum kasih turun sampai sekarang, dia masih berkibar luar biasa. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa awal permainan Argentina itu Argentina lawan apa? Argentina menang atau kalah? Kalah. Bulinya bagaimana? Bulinya bagaimana? Bully bagaimana? Mana Messi? Mana Messi? Kalau orang Amerika kalah di air randa-randa saja, ya. Masa kalah Arab Saudi? Itu sudah mendapatkan sebuah penghinaan yang luar biasa. Tapi apakah Argentina ciut? Saya memang ini bukan orang fans itu ya, tapi kemenangan itu perlu diberikan penghargaan luar biasa. Bahwa mereka pernah mengalami kekalahan, mereka pernah mengalami kegagalan, bahkan dibully luar biasa. Kita mungkin juga begitu. Pernah mengalami kekurangan, kegagalan, penghinaan-penghinaan orang. Tapi apakah itu akan membuat kita tidak bersemangat untuk menjalani kehidupan? Apakah itu akan membuat kita minder dan tidak mau berjuang untuk menghadapi berkat-berkat Allah yang Tuhan sudah janjikan? Saya rasa tidak. 36 tahun yang lalu Maradona membawa Argentina juga di dalam sebuah hal yang luar biasa, bukan? Dan 36 tahun kemudian tahun 2022 ini hal yang sama terhadap Argentina dirasakan dalam Piala Dunia. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Bukan saja karena kemenangan lalu merasa bahwa mereka orang-orang hebat, tidak. Karena perjuangan yang dilakukan, maka akan ada kemenangan-kemenangan meskipun ada kegagalan yang mengantarkan mereka untuk berjuang lebih keras lagi berhadapan dengan setiap proses kehidupan yang Tuhan berikan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, harus diakui bahwa seorang yang juara itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Kalau orang menyerah, berarti dia tidak akan pernah mengalami yang namanya juara dan kemenangan. Tapi karena ketika dia sudah jatuh, dia sudah kalah, tapi dia berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang dia mau, maka ketika dia mendapatkan sesuatu yang menjadi harapan hidupnya, maka dia akan membuktikan bahwa ternyata orang-orang yang siap untuk mendapatkan tujuan ilahi Allah, orang-orang yang siap menikmati berkat-berkat Tuhan, orang-orang yang siap menikmati jawaban-jawaban Allah, orang-orang yang siap menikmati jalan keluar yang Tuhan sudah sampaikan dan siapkan dalam kehidupan mereka, adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah. Makanya saya tulis di sini, orang kulet bisa membalikan sebuah olokan menjadi tujuan. Orang yang bersemangat untuk meraih mimpi, dia bisa membalikan sebuah hinaan menjadi tujuan. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi hal yang pertama kita belajar dari orang-orang Majus dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita harus kulet, tetap bersemangat, tetap bergairah untuk mendapatkan, menjumpai berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Pantang menyerah dengan setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba mencari kira-kira siapa sih tokoh yang bisa menjadi inspirasi selain orang Majus.
Yang penggemar Argentina tahu masa lalu Messi? Ini masih panas-panasnya ya. Saya kemudian mencari masa lalu Messi itu seperti apa, sampai dia jadi orang hebat. Kalau tidak salah dia dijuluki goat ya, bukan kambing. Great of all times, orang yang hebat ya di segala hal. Siapa dia? Apakah masa lalunya hebat sampai dia bisa mendapatkan julukan yang luar biasa itu? Ternyata masa lalunya, masa kecilnya dia mengalami kelainan hormon. Kelainan hormon itu yang membuat tubuh Messi itu pendek. Dan sejak kecil dia selalu disuntik pada bagian kakinya, 1 hari 4 kali suntik. Beda 8 jam. Beda 8 jam. Kadang kemudian dimajukan lagi kalau memang hormonnya sudah mulai tidak stabil, kemudian disuntik lebih banyak lagi, disuntik lebih banyak lagi. Sampai usia 13 tahun itu terjadi dalam kehidupan Messi. Tapi ternyata hobinya itu membuat dia kemudian dikenal. Dia hobi main sepak bola dan kemudian dia dikenal oleh negara Spanyol. Spanyol datang untuk tawar dia, kemudian dia masuk di dalam salah satu Barcelona ya, dia masuk dalam salah satu tim sepak bola ternama di dunia. Dan kemudian 16 tahun usianya dia menjadi seorang pemain tetap di sana. Dan sampai saat ini proses kehidupan itu terjadi. Apakah orang hebat selalu dibentuk dari hal-hal hebat? Apakah orang-orang luar biasa selalu dibentuk dari hal-hal luar biasa? Apakah orang-orang yang dulunya tidak mampu, dulunya tidak bisa, apakah masa depannya juga tidak ada jaminan yang baik? Saya rasa tidak. Karena siapa yang bisa menjamin masa depannya sendiri? Nah, ketika kita berproses dengan setiap proses kehidupan yang Tuhan izinkan kita rasakan hari lepas hari, maka hanya orang-orang yang bersemangat untuk menjalani hidup, orang-orang yang setia untuk menjalani hidup, orang-orang yang ulet untuk menjalani hidup, orang-orang yang benar-benar merasa bahwa hidup ini tidak bisa dijalani dengan begini-begini saja, tapi harus lebih hidup lagi, lebih menyemangati hidup lagi, berjuang lagi, meskipun ada tantangan, harus mampu berhadapan dengan setiap tantangan. Mereka akan berjumpa dengan mungkin saja mimpi, mereka akan berjumpa dengan sesuatu yang mereka harapkan, mereka akan berjumpa dengan berkat-berkat Tuhan. Mereka akan berjumpa dengan Tuhan sendiri yang akan menyatakan kasih-Nya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar di momen Natal ini. Kita belajar dari tokoh orang Majus untuk memiliki sikap ulet, gigih, tidak mudah menyerah, tantangan sebesar apapun, pasti kita mampu bersama dengan Tuhan untuk mengalami kemenangan. Bukankah Daud juga kecil, ya, tidak pernah diberikan penghargaan oleh papanya, tidak pernah merasa bahwa dia bisa menjadi seorang pemimpin bangsa yang besar, tapi kemudian ketika dia bisa mengalahkan Goliat, dia menjadi seorang yang sangat luar biasa. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Kristus, percayalah bahwa tantangan dalam kehidupan kita boleh besar, tapi Allah yang kita sembah itu jauh lebih besar dari tantangan yang ada sampai saat ini. Mengapa? Karena Dia yang lebih besar itu mau datang ke dunia ini untuk menjadi sama dengan kita. Dan apapun yang kita nikmati, apapun yang kita rasakan, tantangan sebesar apapun, harus bilang, Tuhan Yesus Kristus yang mau datang ke dunia ini lebih besar daripada setiap persoalan, setiap masalah. Maka Dia akan mengantarkan kita sampai pada tujuan kehidupan kita. Bukan seturut kehendak kita, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, orang-orang Majus, mereka rindu punya, menikmati, ya, memiliki perkara-perkara rohani dalam kehidupan mereka. Mereka bawa memang harta, tapi yang mereka rindukan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, yang mereka tidak tahu bahwa Dia ini juru selamat. Mereka datang dan mereka memberikan apa yang mereka sudah siapkan kepada Yesus: emas, kemenyan, dan mur, yang nanti pada akhirnya melambangkan bahwa Yesus itu Raja,
Yesus itu imam dan Yesus itu hakim. Tetapi apakah hanya sebatas itu? Saya rasa tidak. Karena ketika mereka memberikan persembahan itu, mereka tidak datang langsung, oh ya masuk, langsung kasih saja. Tapi mereka harus menyembah dulu. Ketika mereka menyembah dulu, kemudian setelah mereka menyembah, baru mereka mengeluarkan harta benda mereka, baru mereka persembahkan kepada Tuhan. Apakah kita juga sama dengan orang-orang Majus? Ketika kita kasih persembahan kita, ketika kita bawa talenta-talenta kita untuk Tuhan, ketika kita bikin sesuatu bagi pelayanan, apakah yang kita mau kedepankan ini diri kita, ataukah karena kita tunduk dan menyembah Allah dulu, lalu kita mempersembahkan semuanya untuk Tuhan? Karena begini Bapak Ibu, kadang kalau kita meletakkan diri kita atau harta kita atau pemberian kita lebih dulu daripada menyembah, makanya akan terjadi dua hal. Yang pertama, kesombongan. Tapi yang kedua, kekecewaan. Kesombongan apabila kita merasa orang tahu itu punya saya besar. Tapi kedua, kekecewaan. Kok kita punya besar, tapi kok kita tidak dihargai? Kok saya sudah persembahkan semua untuk pelayanan ini, tapi kok tidak dihargai? Kok saya sudah kasih, tapi kok saya tidak dihitung sama sekali? Bagian itu adalah bagian di mana kita tidak lebih dulu menyembah Allah, baru mempersembahkan. Kita mempersembahkan dulu. Menyembah Allah belakangan sudah terlambat. Mari kita belajar, mereka bukan orang Israel. Mereka bukan orang Yahudi, orang-orang Majus. Mereka orang Persia. Dan tidak pernah ada nubuatan tentang mereka. Tetapi yang mereka mau datang kepada Yesus, mereka sadar. Dalam kegerakan hati mereka, mereka masuk, mereka tunduk dan menyembah. Kemudian mereka keluarkan apa yang mereka ada. Jadi mari kita belajar untuk tidak mengarahkan pandangan hidup kita pada kehebatan yang kita punya. Kita tidak mengarahkan hidup kita kepada apa sih yang bisa kita berikan untuk Tuhan, apa sih yang bisa kita berikan untuk pelayanan ini. Karena yang tadi dua hal itu bisa mempengaruhi totalitas keberadaan kita ketika kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu ada salah satu lukisan termahal di dunia. Lukisan itu Salvator Mundi. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada. Lukisan Salvator Mundi ini artinya Yesus Juru Selamat Dunia. Ini karya terakhir dari Leonardo da Vinci. Ukurannya 45,4 kali 65,6 cm, kurang lebih 2 kali 3 jengkal. Kemudian lukisan Salvator Mundi ini dilelang di Balai Lelang Christie bulan November tahun 2017. Dan harga hasil pelelangan terhadap lukisan Salvator Mundi ini sangat fantastis. Kurang lebih 450 juta US dollar atau 6,4 triliun rupiah. 6,4 triliun rupiah. Dan Bapak Ibu tahu siapa yang membelinya? Yang membelinya bukan orang Kristen, tapi yang membelinya adalah Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman. Dia yang Kristen. Dan dia bilang bahwa saya membeli lukisan yang bagus ini, yang mahal ini, meskipun saya tidak menyembah dia, Yesus Kristus, tapi saya sudah punya lukisan yang mahal. Jadi saya punya tempat pasti di surga kalau saya masuk. Tapi apakah kita memiliki sebuah hal yang menggambarkan itu Yesus, lalu kita merasa kita sudah memiliki Yesus? Saya rasa tidak. Seperti seorang Muhammad bin Salman, dia mengeluarkan 6,4 triliun hanya untuk lukisan kecil itu saja. Lalu bagi dia, miliki lukisan itu sama dengan miliki satu tempat di kerajaan surga. Padahal dia sudah yakin, secara tidak langsung dia sudah bilang bahwa ya Yesus itu datang dan akan membawa dia ke kerajaan surga. Tapi pengakuan itu dia tidak berani mengakuinya. Tapi dia bilang bahwa lukisan itu bisa membawa dia di kerajaan surga. Bisakah dia benar? Pertanyaannya adalah, apakah dengan memakai kalung salib? Apakah dengan di KTP ada Kristen? Apakah di gambar rumah-rumah kita ada gambar-gambar Yesus?
Apakah dengan datang beribadah? Apakah dengan semua kekristenan kita yang kita lakukan sebagai sebuah aktivitas religius semata, itu akan mengantarkan kita pada sebuah perjumpaan yang bukan perjumpaan hari ini di hati saja. Kan ujung-ujungnya kan kita rindu berjumpa dengan dia dalam kemuliaan di kerajaan surga. Tapi bagaimana kita mau berjumpa dengan dia di kerajaan surga, tapi kita tidak mau berjumpa dengan dia secara pribadi dalam hati kita ketika kita ada di dunia ini? Miliki gambaran-gambaran atau logo atau simbol atau miliki agama itu tidak menyelamatkan. Ingat, saya selalu bilang, kekristenan, menganut agama Kristen tidak membawa kita pada satu kedudukan khusus dalam kerajaan surga. Tidak menyelamatkan. Tapi beriman sungguh kepada Allah, kemudian perjumpaan dengan Tuhan itu akan membawakan kita pada sebuah totalitas kehidupan yang membuktikan bahwa ya, Yesus itu terpelihara baik dalam kehidupan saya. Yesus itu hidup dalam kehidupan saya dan mengantarkan saya pada sebuah pembuktian hidup, dan orang bisa melihat Yesus hadir dalam kehidupan saya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan sekedar memenuhi perkara-perkara hidup ini dengan hal dunia saja. Mari kita terlibat dalam pelayanan-pelayanan rohani. Mari kita rindu untuk ambil bagian dalam perkara-perkara rohani juga. Dan biarlah ketika kita mengakhiri pelayanan minggu terakhir di tahun 2022 ini, pesan Natal hari ini yang kedua akan mengantarkan kita memasuki tahun 2023 nanti dengan kerinduan besar kita untuk ambil bagian di dalam perkara-perkara. Bagaimana kita bilang kita memuliakan Dia, sedangkan ibadah-ibadah saja kita tidak ambil. Bagaimana kita bilang kita mau menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar menjadi saksi bagi Tuhan, sedangkan Alkitab kita buka satu minggu satu kali hanya pas di gereja saja. Bagaimana kita bilang bahwa kita punya kerinduan besar untuk bisa hidup dalam perkara-perkara rohani yang lebih baik sehingga mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi kita tidak pernah berdoa dan tidak mengambil bagian dalam tanggung jawab. Saya rindu supaya, dan saya percaya kita semua ini, Natal tahun 2022 mengubahkan kehidupan kita, memberikan perubahan dalam kehidupan kita secara khusus untuk perkara-perkara rohani terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, seorang anak dia tanya kepada papanya ya, papanya selalu rajin di gereja, papanya selalu rajin beribadah, papanya selalu rajin baca Alkitab. Lalu tanya begini, Pak, mengapa kok Papa rajin sekali di gereja? Padahal itu lihat itu, kita pun teman Papa, dia tidak pernah di gereja. Itu om itu dia tidak pernah di gereja. Tapi Papa ini tempo-tempo sepi gereja. Bahkan pulang cerita dulu apa yang tadi pendeta khotbah untuk orang-orang yang kita Papa rajin sekali. Papa dapat apa? Toh saya punya baju tidak pernah baru. Toh kita makan tidak pernah makan daging tiap hari. Kita tidak punya rumah begini-begini saja, mau renovasi tidak bisa. Tapi kok Papa pergi gereja terus? Papa dapat apa dari kehadiran Papa di gereja itu? Papa dapat apa dari Papa berdoa? Papa dapat apa dari Papa baca Alkitab? Lalu Papanya jawab begini, Papa tidak dapat apa-apa. Malah Papa mengalami kehilangan yang luar biasa. Gimana itu? Sudah hilang lagi, mau pergi terus-menerus di gereja lagi. Sudah hilang loh. Papa bilang, memang kehilangan itu Papa rasakan, tapi kehilangan itu membahagiakan Papa. Kita bilang, loh, masa kalau Papa hilang uang Papa bahagia? Kan di sana taruh persembahan, itu kan hilang uang. Pergi ke sana duduk lama-lama, capek-capek di sana, kan Papa kehilangan waktu. Mending sama-sama dengan keluarga. Nah, Papanya bilang, Papa kehilangan banyak sekali. Dan kehilangan itu adalah kehilangan rasa kuatnya. Kehilangan itu adalah kehilangan kekecewaan. Kehilangan itu adalah kehilangan kegelisahan, kehilangan iri hati, kehilangan kesombongan, kehilangan sinis, kehilangan malas, kehilangan mengeluh, kehilangan bersungut-sungut. Semua Papa hilang. Papa hilang semua. Maka itu yang menyemangati Papa. Kita tidak pernah punya sesuatu yang baru.
Tapi papa mengalami kehilangan itu dan menyemangati papa untuk bisa menjalani hari-hari hidup yang membuat papa bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Natal membuat kita kehilangan. Kehilangan apa? Bukan kehilangan pengharapan, bukan kehilangan sukacita, bukan kehilangan damai sejahtera. Kita penuh dengan semua itu. Tapi Natal harusnya membuat kita kehilangan rasa kecewa terhadap orang lain. Kalau bilang kecewa, Yesus kecewa. Dia sudah datang ke dunia, naik sampai di salib, tapi tetap manusia berdosa saja kok. Tapi dia akan tetap datang lagi untuk menghakimi dan menjadi raja atas dunia ini. Natal harus membuat kita kehilangan rasa dendam. Natal harus membuat kita kehilangan kesombongan. Natal harus membuat kita kehilangan kemalasan. Natal harus membuat kita kehilangan kekecewaan, kegelisahan, khawatir, dan hal yang lain yang bisa membatasi perjumpaan kita secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, kalau kita mau kehilangan semua itu, maka mari kita buka hati kita. Terima Dia penuh, supaya tidak ada lorong celah dalam hati kita untuk hal yang lain bisa mengganggu perjumpaan kita secara pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membawa hati dan kehidupan kita di saat ini untuk belajar dari pribadi-pribadi orang-orang Majus. Karena saya tutup khotbah ini dengan firman Tuhan dari Yeskel pasal 33:11, dia bilang begini. Ini firman Tuhan yang bagus ya. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demi Allah, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Dia tekankan satu kata tapi dia ulang dua kali. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Apakah bunuh orang baru jahat? Apakah curi orang punya uang baru jahat? Apakah fitnah orang baru jahat? Apakah hal yang kelihatan dulu baru orang bilang jahat? Saya rasa tidak. Dari hati ini juga kita bisa bikin sesuatu yang jahat, yang tidak bisa dinilai baik oleh Tuhan dan oleh diri kita sendiri. Jadi mari kita ubah hati kita, ubah pikiran kita, lalu kemudian kita ubah semua hal yang orang bisa lihat, sehingga mereka boleh mengakui Yesus Kristus itu. Dua pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita belajar untuk tetap semangat. Natal menyemangati kita untuk tetap menjalani kehidupan kita. Dan yang kedua, Natal membuat kita lebih rindu lagi terhadap perkara-perkara Tuhan. Supaya dengan demikian tadi ada perubahan. Bukan orang fasik saja yang diberikan keselamatan, kita juga orang-orang yang sudah percaya kepadanya menerima keselamatan yang kekal. Selamat merayakan hari Natal tahun 2022. Selamat mengakhiri minggu pelayanan di tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan biarlah berkat Natal melimpah atas kehidupan kita. Amin.